Oke, lanjut lagi. Jadi di sini kita tambahkan satu table baru lagi ya, namanya adalah members dengan kolomnya adalah ID, nama, kode, address, dan soft delete dan created add, updated add ya. Jadi sekarang kita tinggal main aja di sini lagi ya. Pertama kita buatkan lagi entity-nya ya kan. Namanya apa nih? Tentu aja member ya. Entity ini atau table ini kita akan jadikan sebagai tempat untuk menaruh data-data member kita ya. Ya tentu aja perpustakaan perlu member biasanya ya, untuk kalau ada apa-apa kan kita punya gitu datanya, minimal tahu lah itu siapa sih yang minjem kemarin gitu, nggak dibalikin, di mana dia rumahnya, samperin yuk gitu. Atau tapi kita nanti nggak nyimpen nomor telepon ya. Kalau ada nomor telepon kan bagus juga tuh, dipanggil aja di telepon kan, bang lu kemarin minjem ini ya, minjem buku ya, ini belum dibalikin anjir gitu ya. Private string ID ya kan, ada nama gitu, kode, lalu private string ada address, lalu instant ini created at private instant updated at, lalu private instant deleted at. Nah ini semuanya kita tambahkan column. Nah ini lalu namanya adalah created at. Lalu di sini ada column name-nya adalah updated at. Nah ini. Lalu column name deleted at. Ini saya tambahkan creation timestamp. Lalu di sini adalah update timestamp supaya nanti ketika create dia akan auto isi, lalu update juga ketika update dia auto isi gitu ya. Oke, tinggal bikin getter setter, dibikin kayak gini, getter setter semuanya dipilih tes gitu. Nah ini kalau nggak pakai ID gampang aja, tinggal bikin get ID, set ID, get name, get code. Kok code-nya harusnya kode nggak sih? Untung nggak tahuan dia. Nah ini nih harusnya nih, kode nih, sip. Oke, lalu di dalam sini kita tambahkan satu lagi repository ya, namanya member repository kayak gini. Bentar, ini ke bawah dulu, lalu application scope kayak biasa kita implementasi panace repository member. Nah begini ya, enak tuh kan. Sekarang tinggal kita bikin resource-nya ya, ini nih member resource. Sip, mantap. Oke, lalu di sini tambahkan path-nya adalah members gini ya. Lalu kita pengen yang akses ini hanya boleh si admin aja ya. Ingat ya, di part 2 kita udah bahas soal ini, oke? Jadi jangan bingung apa lagi tuh bang ya kan. Nah ini ada member resource ya kan, member resource. Oke. Lalu ada biasa ya, kita get dulu aja ya kan. Lalu kita bikin DTO nih, supaya apa? Supaya kita ada kerjaan aja. Jadi sebetulnya bisa aja dibalikin langsung member kan dari entity, tapi kita supaya terlihat keren dan kita belajar hal lain kan lebih bagus kita mempraktikkan best practice-nya ya kan. Lalu di sini ada member data gitu ya, kayak gini. Ini ngapa pada gini dah, heran gue. Harusnya nggak gini nih, ke bawah dong. Mungkin karena di zoom nggak sih? Gue nggak ngerti dah gara-gara kenapa. String ID, private string kode, lalu private string name, lalu private string address. Tinggal kita bikin getter setternya. Oh iya, string harusnya nih. Bentar nih, jangan-jangan nggak bisa nanti dia. Getter setter, nah sip. Wih, mantep banget ya. Oke, lalu di sini ada uni mengembalikan list of member data. Ini get member gini. Nah, nanti di sini juga gue pengen bikin query search ya. Jadi di sini ada yang namanya adalah query param. Ini kan kita belum ada kan di video ini kan, kita isi aja kode gini supaya kita tahu bahwa ada loh namanya query param gitu ya. Lalu ada query param namanya adalah name gini, string name, sip. Oh kok string gn sih, string name dong. Nah begini. Oke, nah di sini tinggal kita
mainkan sistem kita ya. Jadi di sini nanti ada query builder, string builder. Kita pengen bikin pakai string query gini ya, new gini. Lalu base query-nya kita kayak gini aja, query.append, namanya adalah deleted at is null. Nah, ini adalah query kita yang pertama. Setelah itu kita melakukan pengecekan. Bentar dah, kita hanya bikin lagi dah parameters gitu. Parameters gini. Yang mana nih? Yang ini ya. IO Quarkus Panache common parameter. Nah, karena kita akan pakai params ya, atau named params. Jadi di sini gampang aja ya. Jadi nanti ada string util. Kita bisa pakai yang Quarkus runtime util atau yang mana nih? Ini juga bisa nih kayaknya. Coba blank ada nggak dia? Oh, nggak punya dia. Util ini bisa punya Quarkus runtime. Nah, ini aja dah. Is null or empty kode. Habis itu kita negasi ya. Nah, ini. Kalau dia nggak null ya kan, dan dia nggak empty ya kan. Kalau empty kan ngapain kita filter ya kan. Nah, kalau dia nggak null dan nggak empty, tinggal query ini kita append aja lah, tahu dia ternyata ya. N kode sama dengan kode, tahu dia coy. Nah, parameter ini tinggal N gini kode. Nah, kodenya gini, sip. Ini nanti namanya sesuai dengan yang ada di sini. Jadi nggak usah bingung nih apa lagi kok kodenya ulang-ulang. Jadi kalau di sini namanya adalah Mamat, ya berarti di sini juga Mamat, nggak harus sama gitu ya. Kalau misalnya di sini adalah Yoyo ya no Yoyo gitu ya. Nah, ini saya nulisnya kode. Ini adalah named parameter. Ada juga yang pakai kayak gini ya. Nah, ini sequence biasanya. Jadi yang di input berapa. Tapi kalau di sini kan kita nggak tahu yang di input berapa ya kan. Tiba-tiba jadi 2, 1 karena sesuai dengan yang kita isi di sini. Oke, lalu di sini ada lagi gini name-nya ya kan. Nah, tahu dia. Nah, kan langsung dia tahu nama like I ya kan. Nama ini ya udah kita pakai. Ini juga bisa nih kayak gini nih. Kok titik sih? Lu kira PHP. Nah, ini. Jadi nama ini akan begini nih. Apa lagi di bintang-bintang. Ini persen apa sih, Bang? Nah, persen itu artinya nanti nama ini bisa jadi ada di tengah atau di depan atau di belakang. Kalau begini doang berarti nama ini harus diawali dengan ini, ya kan? Kalau gini berarti nama itu harus diakhiri dengan ini ya. Gampang lah, ya. Oke, lalu di sini tinggal kita return aja ya kan, return. Bentar, ini udah gue injek belum sih? Udah ya, member repository, find by query tadi, lalu paramnya apa gitu ya, lalu list. Udah, bentar, ini harusnya string tuh. Nah, list, lalu on item, lalu if not null ya kan, if not null. Udah, tinggal kita transformnya members gini ya. Lalu kita add apa lagi nih? Member, kita stream. Nah, ini lalu kita map. Bentar biar keren, member map gini, member gini. Tinggal kita bikin member data, new member data ya, gini. Set. Pinter banget ya. Tahu dia. Bentar, tapi dia kenapa dia nggak nerusin lagi yang bawah? Ayo, terusin. Nggak, dia nggak mau dia. Disuruh ngoding kita. Aduh. Kode member.get kode. Habis itu member data .set address. Kalau mau pakai Lombok silahkan pakai Lombok atau pakai Mapstruct tuh. Gue suka banget tuh pakai Mapstruct. Jadi kalau mau pindah-pindah ini nanti kita akan coba ya pakai yang itu. Jadi sekarang kita coba manual dulu aja ya. Membiasakan diri pakai Java yang sebenarnya ya. Kita kan bikin enkapsulasi buat apa sih sebetulnya kan, biar ini kan, biar kita tidak sembarangan melakukan setting private ini nih. Ini nih yang ini nih, kalau bisa terjadi ada apa gitu, kita pengen validasi di sini kan bisa kan ya. Jadi nggak publik. Kayak sekarang tuh orang pada ini ya, pada anti banget sama publik. Jadi kalau ada kita nulis di sini publik itu kayak, wah anjir apa ini kok publik gitu ya. Oke, ini udah jalan harusnya. Jalan kan nih? Jangan asal klaim aja. Coba dulu ya kan. Kita coba nih sekarang nih. Mana lagi postman gua? Ini postman gua nih. Kita coba buka di http localhost 8080. Tadi apa namanya? Books gini ya. Kok books sih, member gak sih? Coba send, tes ya, kena error harusnya ya kan. Udah sesuai prediksi nih. Coba send. Nah, ini
Terus taruh di sini token. Oke, taruh di sini, lalu taruh di out biar token taruh di sini. Set. Nah, berhasil. Jadi aman ya harusnya. Coba kalau kita isi datanya, jangan-jangan nggak bisa nih kalau diisi datanya kan. Nah, bisa aja. Apa namanya? Yusuf, kodenya 001 ya. Addressnya adalah Yogyakarta Simatupang, Pasar Senen. Nih created ad-nya gini, lalu coba send. Kita coba lagi, send lagi. Nah, bisa ya, jadi nggak bohongan nih, beneran bisa nih. Lalu selanjutnya, oh iya, gue pengen ini ya, pengen nge-show kenapa sih kemarin tuh nambahin ini ya, member apa hibernate validate. Gue tuh pengen nambahin di sini, lupa tuh kemarin tuh di book data nih. Kita balik lagi bentar ya, nggak apa-apa ya. Di book data ini kita tambahkan ini nih, not blank ya. Nah ini kita validasi ya. Jadi ini kita validasi supaya nanti ketika dia create, mana tuh di book ini ketika dia create kita bisa validate. Nah ini valid, gampang banget ya, tinggal pakai yang valid aja. Delete, putnya juga sama, ini kayak gini aja. Oke, lalu juga sama ya di login juga, gue pengen yang login request ini ada not blank juga nih. Nah ini valid juga. Kok valid sih not blank? Nah ini email, ada nggak nih email? Ada dong. Nah ini not blank gitu ya. Jadi nanti ketika gue login tapi kosong, ini nggak error ya kan? Ya nggak sih? Iya dong. Coba send nih, tes ya, error nih sekarang. Udah bagus errornya harusnya. Lah, what the hell? Kenapa ini? Email ya kan, not blank, set. Padahal dia udah not blank. Oh iya, gue belum taruh ya tadi ya. Di mana tuh? Di out research ya. Oke, di sini ada valid harusnya nih. Gini nih, coba send lagi kan. Bisa sekarang kan. Oke, jadi sekarang udah bisa nih. Jadi kalau misalnya emailnya nggak email, coba send. Nah, error. Requestnya bukan email ya. Ya harus email ya kan. Tadi apa lagi emailnya? Seller ID kan harusnya. Oke, lalu di sini member udah bisa. Sekarang tinggal kita create. Create juga gampang ya kan. Nah, gue tuh termasuk orang yang memiliki pemahaman bahwa kalau lu bikin request, lu harus bikin request sendiri gitu. Misalnya create member request gitu. Nah ini karena nanti banyak yang gagal di dalam sistem gRPC karena mereka selalu mencoba untuk mengextend kayak gini. Kan pada bilang bahwa ini kan redundant. Enggak lah. Menurut gue itu nggak redundant. Kenapa? Karena nanti ketika suatu saat nanti ada yang berubah di dalam ekstensi dan ini sudah beranak banyak gitu ya. Sedangkan anak-anaknya ini nggak boleh menerima ekstensi tadi, itu nggak bisa dibatalkan gitu. Misalnya kita udah extend ke member data nih gitu, request ini member data gitu ya. Terus kita tuh nggak boleh ngisi kode gitu ya, tapi kan udah terlanjur ya ini kodenya di sini. Nah sama aja dong kayak gitu ya kan. Gimana kalau ternyata nanti segala macam ribet lah. Pokoknya sebisa mungkin kalau bikin request ya satu aja ini, ditaruhnya di tempat yang sendiri gitu, menyendiri. Sama dengan sistem kita bikin swap dulu ya, bikin gRPC ya, kita bikin satu request ya satu tempat begitu ya. Kalau misalnya ada perubahan ya aman gitu kan. Apa jadi curhat begini ya kan? Name gini, lalu private kodenya kita taruh di request dulu aja nggak apa ya. String description. Nah ini. Oke, lalu di sini kayak biasa lah not blank ya kan. Ini apa lagi not blank ya kan. Nah not blank itu nggak blank ya. Ini not blank perlu nggak pakai not null ya? Nggak perlu ya, kalau not blank udah termasuk not null ya. Aman banget ya, nggak ada lagi di sini. Intinya kalau not blank ya not null juga pasti gitu ya. Oke, jadi jangan bingung apa lagi not blank, kok nggak not null gitu. Nah, ini set gini. Nah ini udah selesai. Bentar, ngapa tadi tuh yang berdata begitu? Tadi mana sih? Nah ini ya. Gak apa-apa lah, udah aman kayak gini nih. Sip, mantap. Sekarang kita pergi ke member resource. Oke, di mana nih? Di sini kali ya. Nah ini ada post gitu. Post itu artinya Anda mengirim kode post gitu ya. Public. Ini sota banget nih. Bentar. Respon ya.
resource, bukan respon. Nah ini nih, create member ini salah nih, harusnya create member request. Dia so tahu tadi nih, ya kan. Valid nih harusnya kan. Nah udah, tinggal kita ngapain nih? Nah, tinggal save aja kan. Namanya member aja, member gini nih, new member. Nah ini new member. Lalu member ini set name, member ini set code. Nah ini member ini set address. Udah, request set address. Bentar, mana nih request get address? Lah, kok description ini dari mana nih kata-kata description? Salah dong, bukan description tapi address, ya nggak sih? Ngapain gue harus mendeskripsikan member gua ya kan, berambut putih atau apa ya kan? Nggak jelas nih. Kita bikin getter setter ya kan, untuk address doang. Udah, get address. Nah udah, tinggal kita return aja member resource, terus kita persist. Jangan lupa nih ya kan, jangan lupa kita perlu Panace with transaction ya kan. Kenapa gue suka ini? Karena ya nggak apa-apa ya, gue suka aja. Jadi di sini ada sini, lalu bentar, ini apa ini? Member harusnya ya. Lalu on item ya, kalau berhasil dijalankan kita transform ke apa ini? M atau V boleh ya. Atau gua kosongin aja dah ini, gak usah gua tangkap ya. Gua taruh di black hole. Respon dot statusnya adalah status kecil, respon dot status gede dot created. Nah ini tinggal di build aja, build dong. Nah ini bentar, ini mana nih responnya? Supplier with transaction. Kok gini sih dia? Nah ini tinggal gue coba gini, tinggal di return aja. Harusnya tadi tuh bisa nggak sih? Iya, tadinya harusnya bisa tuh. Oke, sekarang tinggal di create lagi ya. Ngamuk mulu ya, heran dah. Ke post ya kan, lalu ke headernya tambahin bearer token. Nah ini nih. Nah ini taruh di row. Oke, sekarang kita coba kirim nih, tes ya kan. Harusnya error dong. Mana nih errornya? Kok nggak kena error dia? Out lagi coba. Nah ini add, kenapa dah mouse gua? Nah ini taruh lagi di sini ya kan, tes kita coba send. Buat request, apa yang buat request ya kan? Nah yang lain-lain belum diisi. Sekarang kodenya adalah MTI 001 ya kan. Lalu namanya adalah, siapa namanya nih? Maulana Hendriawan Susanto Beri Atmojo Joyo Kusuma Wardani Ningrat. Nah ini nih namanya. Lalu addressnya adalah Yogyakarta jangan dah, Yogyakarta aja. Coba send. Created ya. Coba lihat di DB kita. Berhasil ya. Jadi sekarang udah ada datanya. Nah lanjut lagi nih, udah create ya kan. Habis itu delete aja ya kan. Ya nggak sih, ngapain kita bikin update ya kan, bikin aja delete. Delete nih. Lalu path-nya adalah ID. Kayak gini ya kan. Tinggal public. Mana nih public? Public. Ini nih. Uni respon. Tinggal delete member, path-nya gini. Ini jangan setahu dong, pakai string bang, string. Nah ini tinggal di return aja. Return gini. Lalu member repository kita cari dulu nggak sih? Cari dulu ID-nya nih. ID-nya ini atau gini dah. Deleted at is null and ID equals to ID. Gini. Lalu first on item if not null kita transform to uni ya kan. Transform to uni. Lalu membernya kita ambil kayak gini. Kita tinggal return member repository. Lalu kita update ya. Apa yang kita update? Yang kita update adalah deleted at-nya kita isi dengan null, yang mana ID-nya itu sekian, member get ID. Sip. On item transform gini taruh di sini, lalu kayak gini. Gampang bener ya.
easy man. If null ya, kalau dia on item. If null, kalau dia null datanya, continue with. Nah ini nih, kita copy aja di sini lah, dia pada salah-salah kan nanti kan. Nah ini set, taruh di sini not found. Nah sip, mantap dah. Sekarang kita balik lagi ke sini nih. Mana nih get member? Nah ini coba send. Lah, coba lagi di sini copy aja, lalu taruh di mirror nih kayak gini. Coba send. Nah ini dapat ya kan. Yang ini yang Yogyakarta ini mau saya hapus yang di sini nih, yang Yusuf ini nih. Bukan Yogyakarta yang mau dihapus ya. Maaf nih teman-teman nih ya. Bukan gitu nih. Coba lagi di sini ada delete. Pakai yang namanya mirror token. Coba send. Tes. Oke, sekarang kita lihat di sini apakah terupdate. Terupdate ya kan. Oh, nggak terupdate teman-teman ya. Kenapa nggak terupdate? Salah lagi gua. Harusnya gini nih. Harusnya instant.now. Ngapa jadi begitu ya? Lagi coba send. Nah ini coba lagi di sini. Nah udah ya, udah delete. Jadi kalau kita lihat di list, coba send. Nah cuma satu doang. Jadi kalau kita delete lagi, dia kena error 404. Oke. Nah sekarang tinggal kita bikin yang update. Nah bikinnya update gampang. Tinggal ambil yang create ya nggak sih? Ambil yang create kayak gini. Tapi yang ini kita ubah ya kan. Ini nih kita ubah nih, copy jadi update member ya nggak? Benar nggak teman-teman? Benar tidak? Benar. Benar tidak? Benar. Benar tidak? Benar. Nah ini lalu update member kayak gini ya. Nah update member. Nah ini lalu update member ya kan. Lah mana nih update member? Nah gini, lalu put jangan lupa ya kan. Sebetulnya put itu gue lebih suka dengan pemikiran bahwa put itu harusnya bisa update dan juga bisa create, karena dia put menaruh aja, nggak usah dipikirin ini create atau update ya kan. Tapi ya kita ikutin saja lah ya kan. Ini ngapa lagi ya kan. Path param id string id ya kan. Oke, jadi caranya pertama adalah kita cari dulu carinya gimana. Ikutin aja yang ada di sini nih, yang id ini nih ya kan. Mana lagi dia? Ini copy aja lah yang ini. Copy di sini ya kan, yang delete. Karena kita nyari dulu nih ya kan, nyari nggak. Kalau ada, kalau ketemu jangan di delete tapi di update. Caranya adalah member ini kita set kodenya, diambil dari request get kode kan. Kalau name-nya juga sama, lalu address juga sama. Pinter banget dia ya, langsung tahu dia bonus apa gua. Di sini ada persis gini. Nah udah tinggal taruh di sini. Sip. Udah deh. Wah keren juga ya. Nah ini nih. Sip. Udah, tinggal bikin oke aja dah. Sukses. Sip, sekarang tinggal kita coba update. Yang mana mau kita update ya? Ini kali ya. Ini kepanjangan nih namanya nih. Kita ganti aja nanti Maulana Handrawan aja ya. Kita ganti ini yang ini nih, pakai yang jadi put gitu. Ya kan? Kita isi datanya pakai dari yang data sini. Mana nih? Nah ini. Jadi ganti jadi Maulana Hendriawan. Ini boleh dihapus aja ya, karena kita nggak make. Coba send. Buset, ini kena error lagi dong. Ini kayaknya kecepetan dan nanti kita naikin dah tadi apa lagi naikin. Ininya apa? Expirednya. Nah, udah bisa ya. Sekarang coba kita lihat data. Nah, kan expired lagi. Coba send. Hendriawan. Iya juga ya. Kita belum taruhin di sini return panace.with transaction. Nah ini copy aja yang di sini. Copy, bukan di copy sih gua tuh. Tadi ngilang gak sih? Gini teman-teman ya. Set gini. Gini nih. Gini. Sip. Coba lagi. Put. Coba lihat lagi di sini di list. Nah, dapat ya. Oke, datanya udah ke update. Nah, ke update deh. Oke, jadi itu adalah untuk data member kita.